Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di acara CIMB, Ceng Idis Mas Bet. Insya Allah sore hari ini barangkali nih Mas Bet, alhamdulillah ini kedatangan sahabat-sahabat. Mudah-mudahan sahabat-sahabat yang hadir, pertama kita senantiasa doakan agar yang paling utama itu ada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin. Ada dalam ridha Allah Subhanahu wa taala di tengah fitnah-fitnah yang makin merebak. Banyak banget. Kemudian di tengah himpitan kebutuhan hidup. Tapi yang harus kita pahami, Allah itu mencukupkan kebutuhan makhluknya, bukan memenuhi setiap keinginan dari makhluknya. Mas Bet, apa kabar ini? Alhamdulillah, Oh, Ceng. ya saya jadi nurutan Mas Bet pakai topi. Iya, nopian huntu itu. Itu kata. Jadi tupong. Jadi tupung, odong. Ini kumaha sahabat sarehat sadayana. Alhamdulillah, ini ada Allahu Akbar. Sehat udah diisi gitu. Oh iya, ini diisi luar Kelihatan biasa. blowannya jadi. Eta mencek Mang Andi mah cenah lapar sangar wareg bloon. Di sini ada Mas Pino, aduh Mas Pin, apa kabar? Luar biasa. Ada Ustadz Saiful Huda, luar biasa. Kita doakan, beliau sedang ada agenda dari sekolah beliau, ada agenda camping. Oke, camping, ya. Mudah-mudahan Allah lancarkan, Allah lindungi santri-santrinya, siswa-siswanya, dan menjadi anak-anak yang soleh dan soleh. Dan satu lagi, Ceng. Apa tuh? Allah lindungi dari cinlok. Wah, Kenapa jadi Biasa kan di camping itu terjadi kayak gitu, Ceng. bener. Nah, Iya, ini iya. mah- Pengalaman Mas Bet ya, Nah, ini Masuk nyambung pada banget, tema kita, don't judge the book by the cover. eta see you in the letter. Si pokoknya. Indonesia, selamat makan. Ada apa nih? Ada yang hangat apa nih Mas Bet nih? Gini, Ceng, kan ini lagi hangat nih. Kemarin di satu acara yang emang nasional, bukan olahraga lah ya, Ya, nasional. ya, ya. Ini ada case pada waktu itu tentang sebelahnya wasit, kalau nggak salah. Sebelah wasit. Nah, ini ketika itu netizen komen lah, biasa netizen Oke, kan maha benar dengan Segala komennya. segala komennya. Beliau mengatakan pada akhirnya yang saya simpulkan gini, digeneralisir itu, Ceng. Padahal kita nggak tahu si wasit itu orang mana, agamanya apa. Iya. Dia klaim aja kan langsung, ya udahlah netizen namanya juga gitu kan. Nah, kenapa jadi belah sebelah ke pihak tuan rumah gitu kan? Sedangkan tuan rumah itu dianggap bahwa ini majority Islam gitu kan. Kok tidak mencerminkan keislamannya, kayak gitu loh, Ceng. Padahal kan sudut pandang Mas Bet ya. Iya. Point of view-nya adalah kita belum tahu wasit ini agamanya apa. Betul. Dia pun orang mana, Betul. apakah asli situ atau Betul, tidak. betul, Keduanya betul. kenapa personal ini akhirnya digeneralisir ke global, ke umum gitu kan, diklaim satu wilayah ini adalah semua terkesan sama gitu kan, kayak gitu. Nah, ini kan poin-poin yang emang jadi sebuah celah untuk dimanfaatkan oleh mereka yang emang tidak suka dengan Islam. Iya. Padahal satu orang ini gitu, Ceng. Nah, itu gimana, Ceng? Sudut pandang Ceng itu seperti apa? Betul. Siap. Contoh sederhana misalkan gini nih, ada papan di depan mata kita itu ada papan, kemudian papan itu terlihat rapuh memang. Oke. Kemudian ada si Fulan ini menginjakan kakinya ke papan terus dia jatuh. Pertanyaannya, yang disalahkan itu si papan itu apa si Fulannya? Kebanyakan papannya. Kebanyakan kan papannya. Tapi sebetulnya tadi poinnya itu dari uncle apa si Fulannya ini. Oke. Nah, ini kalau misalkan kita tarik ke keseharian kita, hari ini kan teman-teman yang dirahmati Allah, banyak orang-orang itu yang berstatement bahwa ketika seseorang itu memperdalam agama misalkan, Oke, ngejos. ngejos itu. Kemudian ada perilaku-perilaku yang pada akhirnya belum berkesesuaian. Iya. Ya, antara dia belajar agama dari tatanan agama. Nah, hari ini orang itu cenderung menyalahkan apa? Agamanya. Betul. Ceng. Nah, geus hijrah teh jadi kieu. Ah, Nah, geus tobat teh jadi kieu gitu. nyalah-nyalahkeun. Tuh make pakaian syar'i Betul. disangkanya. Gitu. Gitu kan. Itu dengan sudah diajar agama. Atau ada juga orang yang hari ini kan saya ki can siap cenah. Can siap untuk berpakaian syar'i misalkan. Ya, tapi memang lalaki mah teu kudu make kerudung gitu ya. Tunggu dia oge. Nya makana salah eta teh. Memakai kerudung adalah kewajiban setiap muslim. Salah. Yang benar itu memakai kerudung kewajiban setiap muslimah. Oke.
kan ieu muslim ya malah laki. Biar solehah bukan soleh ya. Betul. Kecuali lamun aya lalaki anu salat subuh masih di rumah, tah itu teh laki-laki solehah. Pakai mukena pink. Cenah eta oge. Nah, kembali lagi ke yang tadi, berarti kan hari ini ada juga orang yang memandang bahwa ngapain sih saya harus berkerudung? Sementara ada kelakuan saya oge belum benar, kan itu tuh banyak hari ini. Banyak. Ada statement pertama, tuh tinggalin geus diajar agama oge kelakuanana teu benar keneh. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mah belum mau berkerudung karena saya merasa belum benar. Kan gitu. Belum pantas lah. Belum pantas gitu tuh. Takutnya nanti ke depannya malah dijalikeun tiko sewat kembali. Betul. Gitu. Bisa lebih geli cek anu beuki. Tapi ada juga angkel yang emang kasusnya kabogongnya atau pacarnya itu emang nggak suka. Nggak suka, Ceng. Ketika ini udah bukan pacar, ini udah suami istri ya. Ketika suami si istrinya ini udah dijilbab, si suaminya malah jadi ilfil. Ada kayak gitu. Aya nu kitunya hayang dibuka Kan we. pemain lapangan, jadi kan tahu Iya pemain player ya. Kan coach. Nah, pertanyaannya itu yang salah yang mana? Nah, tadi tuh analogi sederhana sebetulnya. Hari ini kita cenderung menyalahkan papannya. Betul. Sama seperti halnya Mang Dika makan naon? Makan seblak. Geus nyaho kita seblak teh seblak kahuruan. Seblak syaitoni rojim misalkan saja ladana kacida. Begitu dimakan, tiba-tiba nyanu eta teh eca. Ecai teh. Mencret wae menu. Hari ini kebanyakan orang apa? Nyalahkeun seblakna. Nyalahkeun basona. Betul. Ya, padahal yang salah itu siapa? Ya Mang Dika yang memakan sudah tahu eta teh lada umpamana kan begitu. Berarti lebih bagus emang kita menyalahkan lebih banyak pada diri kita. Pada diri kita saja. Jadi kebanyakan gini dakwahnya, Deng. Jadi dakwah itu biasanya gitu kan. Dengan alasan, dengan dasar mereka gini, baligu ani walau ayah. Pengen menyampaikan kan. Kieu, nah tunjukin yang main gitu kan. Satu. Padahal dakwah kan yang tiga ke sini. Lebih banyak yang ini. Nah, kita kebanyakan dominan nunjuk ke sana, ke sini pembelaan. Hakim bagi orang lain jadi pengacara buat kita. Betul. Dan yang unik ini kalau misalkan kita bahas dari sisi Al-Qur'an ada kalimat la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Itu indahnya Islam. Betul. Kemudian contoh misalkan begini, ketika Ustadz Saiful sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik, kemudian memaksa muridnya untuk kemudian mengerjakan tugasnya, bager, bukan memaksa kepada sesuatu open your mind. Boleh jadi si murid ini tunduk patuh di depan beliau, tapi di belakang merepan bisa jadi. Kenapa? Karena hari itu tunduk dan taatnya dalam rangka keterpaksaan. Tapi Islam yang indah ini, Islam yang mulia ini, bagaimana menyadarkan orang? Betul. Gitu. Menyadarkan itu lebih menyadarkan. Contoh sederhana misalkan begini, ayat tentang pengharaman khamr itu tidak langsung. Gimana sih? Nah itu kalau dalam Al-Quran ada 4 fase. 4 ya, bukan ada 3 4, bahkan 4, ada 4 fase. Yang pertama itu ada isyarat tentang dampak negatif dari khamr. Nih dijelaskan dalam surah An-Nahl kan itu memang ini manfaat gitu, tapi ada dampak negatifnya. Nah pada waktu itu di saat yang satu itu ya, dampaknya kan lebih banyak nih gitu kan. Dampak negatifnya. Itu kasusnya seperti apa? Contoh kasusnya. Contoh kasusnya misalkan begini, ketika ada orang hari itu ditanya, kenapa kamu minum khamr? Karena ngahanetan. Mana panas? Cek nu ngalaman mah panas. Nah, oke lah sekarang ada manfaatnya. Ada apa manfaatnya? Hangat, cenah ngeunaheun gitu kan. Apalagi ini cara saya berbakti kepada orang tua, nepikan kabeak 4 botol kan, cara berbakti kepada orang tua. Birrul walidain. Nah, ketika memang itu ada manfaat umpamanya dari sisi apa, menghangatkan tubuh misalkan. Nah, di situ juga digambarkan oleh Rasulullah itu. Oke lah kalau misalkan kita anggap, kita lihat ini ada manfaatnya, ada tidak madorotnya? Ada tidak dampak negatifnya? Oh ada, cenah. Jadi naon, hilang ingatan, tidak sadar, ya. Kemudian dirinya didominasi. Ya, didominasi oleh apa? Oleh alkohol, kadar alkohol, meskipun itu dari makanan ataupun minuman fermentasi. Tapi ketika kadar alkoholnya masuk ke dalam tubuhnya, kemudian pikirannya dikendalikan. Jadi nggak sehat. Jadi nggak sehat. Oh itu kan dampak-dampak negatifnya. Itu pada zaman Rasul ada contoh kasus sih. Sehingga akhirnya masuk ke fase kedua. Gitu. Masuk malah ke fase kedua. Fase kedua di situ adalah ketika orang ini dalam keadaan mabuk berarti hilang ingatannya, tapi belum diharamkan saat itu kan. Muncullah yang kedua, larangan. Bukan larangan meminumnya, tapi larangan janganlah kamu mendekati sholat dalam keadaan mabuk. Contohnya kenapa? Katanya karena ketika kamu sholat dalam keadaan mabuk bisa jadi apa yang diucapkan tidak sinkron dan eta kejadian.
Ada orang kan zaman breto lah nya, zaman breto. Mikir ya. Lamun orang geus salat subuh memang rada panjang ka salat duhur teh. Oke. Tapi lamun mabok burang-burang teu ngeunaheun. Da teu haneut, Pak. Geus panas Geus panas nggola kan. Kalau mau ditambahan deui. Nani nanggung nih. Eta. Gas deui, gas. Sum. Begitu sampai di sholat zuhur dia mikir kalau dia minum sampai asar waktunya sebentar. Sementara janganlah mendekati sholat dalam keadaan mabuk. Dari asar ke maghrib pun sebentar, apalagi dari maghrib ke isya. Makanya ada orang-orang hari itu yang mereka mabuk minum khamar itu dari setelah sholat isya. Karena menganggap sampai waktu subuh itu Pak panjang. Eut lah tah Mas Be. Begitu eut sholat. Begitu sholat jadi imam. Pas jadi imam baca surah Al-Kafirun. Qul ya al-kafirun la abudu ma ta'budun wala antum abidu nama abud wala ana abidu ma batum wala antum abidu nama abud wala ana abidu ma batum wala antum abidu nama wala ana wala antum wala ana wala antum wala. Bener ternyata ucapannya hari itu saat tidak sinkron. Kenapa? Karena hilang ingatan. Poho tah lakum dinukum nanti. Cek babaturan di tukang, mang geus atuh wala ana wala jadi batal kabeh kan. Nah, berarti benar tuh hari itu teh menyadari mereka tuh sadar. Oh benar cenah cek Rasul teh janganlah kalian mabuk, janganlah kalian mendekati sholat dalam keadaan mabuk, kealaman. Sadar kan hari itu? Tidak dipaksa untuk meninggalkan. Tapi disadarkan hari itu dengan banyak minum pada akhirnya ada ucapannya yang tidak bisa dia kendalikan, ada ingatannya yang tidak bisa dia kontrol dan pada akhirnya apa? Ya, tadi itu sholatnya dalam keadaan mabuk, akhirnya seperti halnya tadi yang dicontohkan, ngaco. Kemudian muncullah yang ketiga. Tadi cek. Siap. Pada waktu itu yang tadi ngakalin itu, maksud anggap itu cerdas gitu. Masih menghargai Tuhan gitu. Nah, benar. Mau marah baca buku nanti. Tapi eta mah cucu cahayaan atuh. Tapi ini ceng caweng. itu kan zaman Rasulullah. Iya. Zaman saat ini pun sekarang juga ada yang kayak gitu. Betul. Jadi ada teman dalam prosesnya sama kayak gitu. Sama banget kayak gitu. Nah, beliau dengan tujuan untuk membawa seseorang untuk kembali ke jalan Allah. Iya. Nah, akhirnya anclum lah ikutin dia ke sana dengan tujuan dia membawa temennya gitu kan, ngejahit lah. Nah, beliau pun mau nggak mau jadi ikut minum, mabuk juga ceng, karena emang dia anak itu ya, karena gelap lah. Nah, beliau pun mengakalinya sama, karena dia satu sisi dia pun punya kewajiban untuk sholat, satu sisi dia ada tugas ini nih misi, dia selalu I'm sorry God gitu kan. Nah pada waktu itu dia punya inisiatif untuk pada Isa juga sama, Isa dulu, setelah Isa, ayo come on go. Berarti kan pemikiran ini ya manusiawi banget sih seperti itu. Nah, di sini ya korelasinya sangat dekat lah. Dan akhirnya beliau pun menyadari juga pada akhirnya dia meninggalkan lah sifat itu. Ternyata dia nggak kuat angkat tangan. Tapi alhamdulillah dengan beliau angkat tangan menyerahkan diri kepada Allah, malah temennya sama Allah dikasih nur Allah, cahaya Allah, cahaya hidayah, malah beliau akhirnya datang ke pengajian. Luar biasa itu. Ajib itu. Karena kadang-kadang begini Mas Bet, kita hari ini kalau dalam kitab hikam itu ada kalimat gitu. Janganlah kita berputus asa dari rahmat Allah ketika kita berdoa. Ya, jadi ketika bahkan ya kalau kita bicara dari sisi hikam ataupun dari sisi tasawuf ataupun tazkiyatun nafs, itu ulama-ulama hikmah itu sering menyebutkan bahwa kita itu dilarang untuk berdoa katanya. Tapi ini beda bahasan ya. Beda makom lah gitu. Ya makom memang Andi. Nah, maksudnya apa sih? Kok ulama itu ada yang, tapi ini jangan serta-merta ditelan mentah-mentahnya, karena kalau ditelan mentah-mentah itu bisa jadi salah kaprah. Nah, ketika ditanyakan kenapa kita tidak boleh berdoa, pertama katanya tidak boleh berdoa itu karena kita dilarang untuk meminta-minta. Itu yang pertama. Yang kedua, doa itu kan seolah-olah memaksa. Ya, apa jadinya seorang makhluk, seorang hamba memaksa kepada Robnya? Karena yang maha memaksa itu adalah Allah kan begitu. Nah kemudian pertanyaan kedua, kenapa ketika Anda bilang bahwa doa itu tidak boleh karena di dalamnya ada pemaksaan, tapi kenapa Anda berdoa? Jawabannya unik. Jawabannya adalah doa itu adalah ibadah. Dan hari ini ketika saya berdoa, saya sedang menjalankan ibadah. Cara saya untuk mendekatkan diri pada Allah. Betul, taqarrub ilallah. Nah itu dengan cara apa? Ya berdoa. Kalaulah berdoa ini ibadah, jadi tidak ada harapan. Harapan apa? Nah teh dikabulkeun wae, geus ngadoa terus-terusan. Nah, itu iraha itu dikabulkan. Karena pertanyaan iraha dan kenapa itu teh muncul dari orang yang berharap. Kalau dalam ilmu tasawuf itu tidak ada orang pelit. Tidak ada orang pelit, itu enggak ada. Munculnya pelit itu karena ada orang yang berharap dikasih. Saya berharap di angkal teh dikasih. Ketika beliau tidak ngasih ke saya, maka saya yang akan melabeli beliau pelit.
Ya. Itu kalau dalam ranah lain. Tidak mulai beli Mas Bet enggak. Ya, Ada harapan kan. kadang-kadang ada harapan. Padahal meskipun dia kita barang beres sebetulnya misalkan tanya. Enggak pernah gitu ngasih teh. Cuma karena saya tidak berharap ke Mas Bet, berharapnya ke Uncle Andi, berharapnya ke Mang Elan umpamanya. Sehingga saya melabeli pelit itu ke Uncle Andi. Melabeli koret itu ke Mang Elan. Kenapa? Karena Mang Elan dan Mang Andi orang yang hari ini saya harapkan pemberiannya. Gitu loh. Ini kalau kita bicara dari sudut pandangnya yang namanya tazkiyatun nafs itu kan, tazkiyatun nafs itu untuk siapa sih? Jadi punten pisan. Ini kalau teman-teman di sini ada yang didaulat untuk menjelaskan tentang tazkiyatun nafs. Bab sombong, bab takabur, bab ria, bab tawadu, bab waro umpamanya bab zuhud. Itu tuh sebetulnya bukan untuk orang lain tazkiyatun nafs itu. Tapi untuk diri kita gitu loh. Bab tazkiyatun nafs itu. Kenapa? Karena kalau orang menyampaikan sesuatu dari lisan, maka akan diterima dengan telinga. Tapi kalau orang menyampaikan dari hati, maka akan diterima oleh hati gitu loh. Rasa ya. Nah, tidak akan mungkin seseorang bisa menjelaskan bahwa yang namanya garam itu asin kecuali dia sudah merasakan garam itu. Sehingga ketika dia sampaikan garam itu asin itu jauh dari lubuk hati yang paling dalam karena dia merasakan. Ya, jadi bagaimana mungkin hari ini orang-orang itu menjelaskan tentang makna sombong, jangan sombong, tidak boleh ria, harus sabar, harus ikhlas kalau dia sendiri tidak mau menyelami. Nanti maaf potong. Ini mungkin agak sedikit kontra dengan tadi yang kalau dikatakan berdoa itu meminta atau memaksa. Nah, gimana korelasinya dengan uduni astajib lakum? Betul. Kan kita diperintahkan untuk meminta betul. padaku gitu kan. Itu gimana? Nah, kalimat uduni astajib lakum itu adalah pernyataan dari Allah Azza wa Jalla, satu, supaya kita tidak meminta kepada selain daripada Allah. Penekanannya itu. Makanya muncul kalimat ud'uni. Sok minta atuh ke aku. Astajib laku, maka aku akan mengabulkan itu. Tapi ingat dalam ayat tersebut ada sambungannya loh Mas B. Nah itu yang dibahas ya. Ujibu da'wata da'i idadaan. Pertama, aku akan mengabulkan permintaan kalian ketika kalian meminta. Kemudian fal yastajibu li, maka lakukanlah, laksanakanlah apapun kewajiban yang aku bebankan kepada kalian. Maka ada korelasinya di situ. Pertama ada penekanan, jangan pernah meminta kepada selain daripada aku, begitulah kalau bahasa kita. Ud'uni astajib lakum. Oke ya Allah, saya minta kepadamu ya Allah. Oke. Ujibu da'wata da'i idadaan. Aku akan mengabulkan ketika engkau minta. Oke, ya Allah, saya sudah minta nih ya Allah. Tapi kenapa engkau belum kunjung untuk mengabulkan? Fal yastajibu li. Sok. Perintah-perintah yang wajib laksanakan. Kenapa? Karena boleh jadi dengan beribadah itu pada akhirnya. Kembali ke situ ya. Kembali ke situ korelasinya. Dan nanti ketika dia paham, maka dia akan memahami bahwa doa itu adalah ibadah. Ya sudah, selama ini saya berdoa dalam rangka ibadah saja kepada Allah. Betul, makanya muncullah dalam kitab hikam itu, kalaulah kalian hari ini berputus asa dari rahmat Allah, dari sisi tidak cenderung dikabulkannya doa, hei ingat, kata Ibnu Athaillah. Kata beliau apa? Allah itu mengabulkan doa kamu sesuai yang Allah pilihkan, bukan pilihan kamu. Pertanyaannya kata Mang Elan, emang kita kalau berdoa itu banyak pilihan? Banyak. Robbig firli, minta diampuni dosa. Warhamni, minta dikasih sayangi. Ya, bahkan kesana lagi warzukni. Kan kita minta anak istri disehatkan, usaha dilancarkan, umpamanya kan, dosa diampuni. Itu teh pilihan-pilihan doa. Nah, dari sekian banyak pilihan doa itu, Allah yang berhak untuk mengabulkan dari sekian banyak pilihan itu sesuai dengan keinginan Allah. Boleh jadi yang kita tarik menta teh karena berrezeki, tapi di dalam doa kita ada minta, ada kalimat, ya Allah tolong sehatkan badan saya. Boleh jadi badan kita disehatkan oleh Allah karena Allah yang memilihkan doa itu. Tapi rezekinya emang bukan hanya dengan uang ya. Betul. Uang bagian dari rezeki. Bagian dari rezeki. Nah, makanya tadi ngobrol sama Mang Elan, hari ini kan kadang-kadang kita itu sering mengkerdilkan arti rezeki. Pah, ya sepatu aku udah jelek nih. Oh ya udah, nanti kalau papa punya rezeki, nanti papa belikan. Kalau dari awal kita bilang ke anak itu bahwa kalau nanti papa punya rezeki, kalau nanti papa punya rezeki, kita sedang mengkerdilkan anak kita tentang arti rezeki. Sehingga anak kita itu menganggap bahwa yang namanya uang. Sudah sebutkan saja jenis dari rezeki itu. Oke, nanti kalau papa punya uang, papa belikan. Karena bab rezeki itu luas sekali kan gitu. Pun ketika tadi tuh lanjutan dari hikam tadi, dan Allah pilihkan waktu yang tepat untuk mengkabulkan keinginanmu, bukan waktu yang engkau pilih. Makanya nyambung dengan bahasa Mas Bet tadi, ketika ada sipulan yang berusaha untuk
mengajak sahabatnya dari sesuatu yang buruk kepada sesuatu yang benar. Di awal tidak ada respon, tidak ada sama sekali tertarik, bahkan lebih jauh, give up lah hari itu misalkan. Ketika selesai, sudahlah saya nyerah. Menggawe ya Allah, diserahkan lagi kepada Allah. Sehingga berhentinya dia bukan berarti berhentinya hidayah Allah. Allah pilihkan justru setelah dia give up, maka Allah lah yang hari itu turun Yang tangan. dikhawatirkan kalau dia lanjut ketika dia membaik, Nah, hasil dia nantinya. Nah itu dia. Keterbatasan Pertama manusia, hasil, betul akan diklaim itu teh. Wah Mas Bet, saya tahu. Itu. Jadi kan di mana letak Allahnya hari itu? Tapi ketika dia merasa lelah, merasa letih, kemudian ya Allah sudahlah saya udah nggak sanggup. Oh itu dia sudah apa itu teh? Sudah pasrah kepada Allah Azza wa Jalla, bukan pasrah kepada perjuangan ya. Bahasa kita mah barangkali ya Allah saya sudah berusaha, hari ini saya ikrarkan kepadamu, hamba serahkan kepadamu ya Allah. Ketika kita menyerahkan segala sesuatu kepada Allah, boleh jadi pada akhirnya Allah lah yang menuntun sahabatnya itu. Acing, ini kembali ke yang awal tadi. Iya. Tadi kan dibahas juga tentang tazkiyatun nafs. Ini tazkiyatun nafs ini berarti kan pensucian diri, pengendalian nafsu, gitu kan, emosi. Salah satunya adalah itu kembali kepada tadi yang konteksnya kasus wasit gitu. Iya. Jadi kembali pada pada kasus yang emang sebenarnya dalam masyarakat kita pun ini berkembang banyak, hal ini aja gitu kan. Yang misalnya kayak gini, pengklaiman ketika ongkoh hijrah, ongkoh hijrah, tapi kiai kene. Padahal ini ada satu sisi lagi, saya mau can pantes cikina gitu kan. Nah ini apakah yang salah ini? Apakah langsung dia loncat dengan ketika dia membaik ya? Apakah langsung dengan keilmuan? Atau mesti ada adab dulu, adab berarti akhirnya mengarah kepada akhlak gitu kan, atau gimana yang bagusnya langkah-langkahnya ini dalam dakwah juga ya, dalam dakwah seperti apa sih, adakah contoh Nabi atau contoh Rasul gitu kan untuk kurikulum dakwah? Ya, kalau kita bicara dari sisi kurikulum dakwah itu teman-teman bisa buka surah An-Nahl ayat 125. Ada kalimat kalimat yang indah, kalimat yang luar biasa, kalimat yang hari ini barangkali harus kita jadikan pakem. Ya, apa itu pakemnya? Dalam surah An-Nahl itu ada kalimat ajaklah, serulah, berdakwahlah ila sabili rabbika. Ud'u ila sabili rabbika. Ajaklah ila sabili, kepada jalan rabbika, Tuhanmu. Nah, berarti ketika kalimatnya maknanya adalah mengajak, kan yang namanya mengajak itu boleh jadi ada yang terajak, ada yang tidak. Betul. Kemudian yang namanya mengajak itu dipaksa atau hanya sekedar ngajak saja. Orang misalkan di sini, yuk kita makan, itu kan ngajak. Ada orang yang pada akhirnya mau, ada orang yang pada akhirnya, punten saya sudah makan misalkan. Nah yang sudah makan ini apakah harus kita paksa? Kan tidak. Enggak juga kan. Nah makanya dari situ adalah kurikulumnya, 3 kurikulumnya. Yang pertama bil hikmah. Sebagian ulama menerangkan bahwa yang namanya bil hikmah itu adalah percontohan. Contoh gimana? Contoh misalkan begini, kalau hari ini ada misalkan kita punya sahabat nih, kita tuh pengen kalau sahabat ini dekat dengan Allah. Salah satu indikator dekat dengan Allah hari ini adalah tidak meninggalkan sholat misalkan. Tidak meninggalkan sholat. Nah, kemudian ketika kita datang, ketika kita masuk, percontohan yang pertama adalah sebelum kita mengajak, sok bersamai dulu. Pada pendampingan berarti. Proses pendampingan yang tadi Mas Bet sampaikan tuh, kita dampingi dulu. Itu yang bikin pendampingan. Betul, itu yang jadi malas itu. Tapi justru sebetulnya dari pendampingan ini itu membuang stigma orang. Iya ya bener, dia setelah jadi baik teh, setelah jadi soleh teh jadi ngajauhan ke orang. Gitu. Padahal boleh jadi dia teh memang hayang ngobrol. Ada yang ingin ditanyakan dari sisi agama, karena ke orang lain beliau canggung misalkan. Teman nama jadi rada kumaha istilahnya mah berani lahnya. Tapi ternyata dia menjauh. Nah dengan mendekat saja itu sebetulnya sudah pintu gerbang sudah dibukakan oleh Allah tuh. Satu cek sih itu benar sih ya guys, benar oke masih kena dayak deket dengan kita membersamai. Nah, masuklah waktu sholat misalkan, tidak harus orang dipaksa. Orang ngobrol lah, orang sholat ya. Nah, udah kitanya saja yang minta izin bro, sekedapnya sebentar ya belakang dulu. Naon bro, lohor. Udah selesai dengan bahasa lohor pun dia paham kok. Asar hela dengan bahasa seperti itu pun sudah, dan tidak harus hari itu kita ajak. Hayu atuh bareng, enggak harus. Sudah. Ke surga teh heula. Kemudian ini yang menarik itu dalam surah Toha ada satu contoh kasus. Ada 2 orang nabi dan rasul. Yang pertama Nabi Musa, yang kedua Nabi Harun. Itu Allah perintahkan untuk datang kepada seorang yang bernama Firaun. Nah, Musa dan Harun, Nabi Musa dan Nabi Harun ini orang yang dipilih oleh Allah. Berarti kalau dari sisi kesolehan, luar biasa lah. Dipilih oleh Allah.
Yang didatangi itu siapa? Fir'aun yang mengaku Tuhan. Orang yang soleh, orang yang dipilih Allah, bahkan Nabi Musa disebutkan ulul azmi, disuruh datang kepada orang yang luar biasa jahatnya, sampai dia bunuh semua anak laki-laki hari itu, mengaku Tuhan lagi kan. Hari ini makan yang banyak ngaku Nabi. Nah, itu Firaun mengaku Tuhan. Tahan dia yang ngaku Tuhan atau yang nelfon ke Tuhan? Wah, ayo orang dalam itu. Ayo ordal tuh. Lebih canggih ya. Lebih canggih itu mah. Apa kalimatnya dalam surat Toha tersebut? Wa qulu qaulan layyina. Hai Musa, hai Harun, datangilah Firaun dengan kalimat yang lemah lembut. Bayangkan betapa luar biasanya orang yang sesoleh Nabi Musa, orang yang terpilih seperti halnya Nabi Harun, datang ke orang yang terbejat saat itu, tetap kalimatnya qaulan layyina. Nah, hari ini kita sudah sesoleh apa? Kemudian yang didatangi sudah sebejat apa? Tapi kenapa perkataannya harus memvonis? 2 poe 3 poe kudu geus insaf. Kudu insaf gitu kan. Di saha urang kan? Siapa kita? Sementara Nabi Musa dan Nabi Harun saja itu disuruh oleh Allah itu dengan kalimat qaulan layyina, kalimat yang lemah lembut. Maka yang tadi tuh, yang pertama bil hikmah dengan salah satunya dengan percontohan. Tidak boleh hari itu kita maksa-maksa dia, biarkan saja. Pada akhirnya dia tersadar bahwa sahabatnya hari itu benar, ternyata dia tetap mau kenal dengan saya, dia tetap mau ngobrol dengan saya, bahkan saya merasa nyaman dengan orang tersebut, tapi dia tidak melupakan kewajibannya dia setelah dia membaik. Jadi itu jadi dakwah. Jadi dakwah. Dengan langkahnya beliau ke masjid, ketemu sholat terdekat juga. Betul. Putaran langkah kakinya itu adalah dakwah. Emang dalam konteks di lapangannya ya ini terjadi juga gitu. Banyak. Ketika ada teman gitu kan, masih perhatikan dia ketika azan dia suka absen gitu kan, padahal cabut dulu dari kumpulan ngopi lah gitu kan. Kemana? Ke dia ke belakang ke WC. Nah, tanpa disadari juga teman-teman ini ternyata memperhatikan. Jadi tiap ada ada akhirnya ngepoin gitu kan. Cari tahu tuh kalau tadi masih gitu kan sholat, sholat. Padahal besok lah dia mencari kesempatan untuk bisa diskusi berdua. Betul. Dia akhirnya mengutarakan bahwa saya pun pengen kayak gitu. Pengen seperti itu. Nah, ini kan sebagai bukti gitu kan sama Allah dimampukan bahwa langkah-langkah kita tanpa mesti dengan lisan gitu kan, apalagi memaksa jauh-jauh lah dari kita ya. Ini adalah dakwah kita. Buktinya apa ya? Ini wujud, dibukakan. Padahal jalan humpul gitu. Betul. Oh, ini berarti dengan bilhal, dengan contoh. Dengan contoh. Dan kemarin itu ada contoh nih. Ini luar biasa nih, kasus ini yang benar-benar nyata. Ini ada saksinya Bang Acut. Kemarin kami taklim di salah satu tempat, kita tidak akan sebutkan. Ketika kita datang ke tempat tersebut, singgahlah ke rumah sahabatnya Om Acut. Dan ketika ditanya, kata Om Acut, ke anaknya, "Bapak mana?" Si bapak itu ternyata bapaknya sudah di masjid. Dia jadi seorang muadzin, Mas Bet. Padahal, ya ini Mang Acut yang cerita. Dulu mah anti kan adzan tuh. Kenapa? Karena dia itu pekerjaannya malam hari. Ya, malam hari karena setting ABCD lah. Kelelawar, Batman lah, lalai. Nah, tidurnya itu jam 9 pagi baru dia tidur, jam 10 baru dia tidur. Otomatis dong zuhur teh keur meujeuh ngeunah. Nah, dulu di fase itu ketika dengar adzan benci dia. Gandeng. Aing keur sare ngagandengan. Tapi ternyata ketika seseorang yang waktu itu didaulat untuk menjadi seorang DKM, dia kelola masjidnya dengan benar lillahi ta'ala. Pada akhirnya apa? Yang tadinya antipati terhadap adzan, dia jadi muadzin hari ini. Kenapa? Boleh jadi di dalamnya ada percontohan, Mas Bet. Dan yang harus kita pahami adalah hari ini orang tuh ini mengutip bahasa Mas Bet, Angkel. Hari ini orang menggembor-gemborkan apa? Memakmurkan masjid tanpa pernah berpikir untuk memakmurkan si pemakmur masjid. Oke, sekarang ada bahasa begini dan memang ini harus menjadi pakem bagi kita bahwa ketika azan, ketika mengajarkan ngaji atau apa, ini bukan berarti kodenya, naudzubillah min dzalik. Itu tidak boleh kita pamrih, tidak boleh kita minta. Kalaulah agama itu menyuruh personnya tidak minta, kita yang merasakan manfaatnya peka dong. Ngerti dong gitu. Dia sudah sisihkan waktunya zuhur untuk berangkat ke masjid azan. Mungkin hari itu dia sedang meninggalkan pekerjaannya. Ya, dia menunggui masjid sebagaimana hari ini Om Acut itu luar biasa. Ketika ngobrol, "Ceng, saya pulang heula naon azan heula." Padahal hari itu barangkali ada hal-hal yang pada akhirnya piduiteun sebenarnya ditinggalkan hari itu. Ya, ditinggalkan adana, piduiteun anu dicokot. Oh, henteu eta. Cuan live. Nah, ini yang hari ini lolos dari benak kita. Kita hari ini fokusnya memakmurkan masjid, tapi tidak pernah berpikir bagaimana cara memakmurkan si pemakmur masjid. Ya berbagilah ya di masa-masa dulu juga kan
ketika bil walidain ke botol. Sumsum betul, giat gitu kan. giat, bener. Iya, paham, Ceng. Jadi betul emang ini dengan bilhal ya. Bilhal. Dengan itu termasuk adab juga ya. Adab juga, Hikmat hikmat juga kan. betul. Nah, loncat ke fase yang kedua, Ceng, ke step yang kedua. Step yang kedua, setelah muncul interaksi, kan tidak akan mungkin muncul obrolan kecuali dari kedekatan. Oke. Namun saya yang ngobrol dengan Mang Anggi, saya harus dekat dulu dong. Betul. Nah, yang tadi tuh fasenya dekat dengan Datang-datang contoh. yuk. Wah, iya. Yang khawatirkan malah kecewa, dianya sakit hati. Pandangan jeleknya bukan ke kita aja, tapi tentang keislaman. Tentang keislaman. Itu Karena yang hari ini kan bahayanya. yang jadi sorotan kita itu stigma jelek terhadap Islam ini kan. Tuh geus diajar ngaji teh, tinggal mong di KOG. Jadi itu kawin-kawin misalkan kan. Padahal Catet. waduh bahaya. Ini udah di-mention terus. Oh. Coba taruh. Hah? Gini. Tuh guys kawin yang deui. Mondika coba CV taruh pada di Anggi banyak. Nah, banyak. CV. Tapi by the way itu saya halabhab ya teh. Lupa Ini halabhab. ini kopi siapa ini Mas Bet? FOB. Aduh. FOB itu nah. Naon eta we hayang we eta FOB. Hayang we. Follow back. Tampi Mas Bet tampi. Dibaca yang lezat. Waduh, yang mau memel jatos ya. Nah, masuk yang ke tadi tuh. Ketika kita sudah dekat pasti muncul yang namanya interaksi. Maka Allah Azza wa Jalla mengajarkan kepada kita, kalau kamu kalau udah dekat sama teman kamu udah nyaman sama kamu, nanti muncul yang namanya interaksi, maka wal mau'izatil hasanah. Oke. Berikanlah tutur kata yang baik. Tutur kata yang tidak menyakiti. Tutur kata yang tidak menjustifikasi. Tutur kata yang tidak memojokkan, bikin dia nyaman. Benar kan sih, dengan Betul. keislaman nanti jadi kieu dibetulna gitu kan. Akhirnya timbul kabita, interest gitu kan. Ayo ngepoin gitu kan. Aku mau login nih. Terus misalkan oke lah, silahkan ini mah. Sekali lagi silahkan, kalaupun kita misalkan dicap wah pelin-pelan, lemah, tegas misalkan. Ketika ada contoh kasus kita mendekati teman yang hari itu masih dengan homernya, kemudian ketika kita dekat dia masih minum, kita biarkan umpamana. Ya, ketika dibiarkan teh si anggal teh kumaha okman apa geus ngaji. Homer itu teh haram hukumnya. Nah, kalau diantepkeun, kalau saya hari ini berprinsip dari guru-guru, biarkan orang itu menjustifikasi seperti apapun silahkan. Kenapa? Karena ada goalnya tadi. Goalnya itu kan orang ingin menjemput hidayahnya Allah. Kemudian ada tata caranya, wal bi'til hasanah. Tentu yang namanya kalimat yang penuh dengan kebaikan itu tidak langsung ketika sudah dekat muncul interaksi. Yo bro, timiti ayeuna eureun mabok. Urang deket jeung maneh lamun mabok keneh wae aing mau deket deui. Cek si eta sia nu ngadeketan aing. Duit. Dah, kan bisa jadi begitu. Nah, maka jadi akhirnya jadi hari ini banyak kalau teman-teman misalkan lihat. Padahal jadi ilfil. Malah jadi ngejauh. Jadi yang dicap itu apa? Oh, Mang Elan teh sudah masuk ke lingkungan ngaji yang di sebelah sono gitu. Bener jadi berebeta. Malah jadi hakim entah segala macam. Bayangkan ini kalau kiai saya yang menjelaskan. Ini orang, ini hidayah Allah. Hidayah Allah itu ada perantara kita. Nah, si tahap hidayah itu ngeklik dengan orang ini di poin ke-10 misalkan, 10 step. Step pertama sudah dekat, sudah masuk, kedua, ketiga. Nah, ketika di step yang keempat saya langsung justifikasi dia. Sementara hidayah ini akan ngeklik nanti tuh di fase yang ke-10 misalkan. Nah, ketika di fase yang keempat saya sudah justifikasi dia, kemudian pada akhirnya dia jadi ilfil karena agama, sama saja hari itu saya sedang menghalangi hidayah Allah untuk orang itu. Bahaya. Karena apa? Karena kita tidak tahu tuh. Itu mah rahasia Allah. Ya, itu akan Allah berikan kapan, di mana gitu. Nah, hari itu langsung tetap begitu. Akhirnya kumaha hidayah yang tadinya sudah mau dijemput oleh orang tersebut hilanglah. Kenapa? Karena ilfilnya dia kepada kita. Dan yang paling parah, dia bukan benci kepada kita, tapi kepada Islam yang indah ini pada akhirnya dibenci. Oh gitu bro, Islam teh. Kebanyakan kayak gitu. Betul. Kayak gitu. Padahal menjauh. Nah ini dimanfaatkan oleh gitu kan musuh-musuh Islam gitu kan untuk memanfaatkan ngambil dia ke ranah yang sesat. Betul. Cuma ada pakemnya kalau hari ini Uncle, Mang Elan ataupun Mang Dika ingin membersamai teman-teman kita yang dalam tanda petik masih ranah-ranah dalam tanda petik agama, dia masih jauh dari agama. Kita harus siapkan dulu diri kita. Kita harus bentengi diri kita. Jangan sampai alih-alih kita ingin menarik sahabat kita, malah kita yang tertarik kan begitu tuh. Kalau dibahasakan oleh Mas gini, Ceng.
jadi tong kakak medan tempur nih. Nah, Sebelum kita menjadi jati, imun tubuh kuatin dulu. betul. Jadi jati heula, dek aya layak mah jadi mah kuat. Lamun sekiranya masih kena cetik kayu albasia, mu ulu keneh tong wali ka ditu. Tongwani. Cicing Bubuk, cicing di gunung bubuk, di gunung heula. betul. Itu yang bahayanya ketika itu malah jadi bubuk kita yang ikut, Ceng. Nah, itu pada akhirnya kemarau 3 tahun, kemarau yang lama, yang panjang, kabasihan ke hujan sapoe. Itu yang bahayanya gitu. Karena nila setitik rusak susu sebelahnya. Sebelahnya. Sebelanga. Jadi sebelanga. Sebelahnya. Oh, gini juga malah. Sebelanga. Nah, Allah ya Bim. Allah Bim. Ya korban air tugrul ya. Allah. Ini ilmu semua ya, ilmu ya. Mungkin ini banyak juga netizen atau misalkan teman-teman yang emang penasaran ya. Paling seneng itu kalau Mas Bet seneng memberikan buah harapan atau yang bikin jadi penasaran. Makanya ini mungkin dengan klik pada Allah waktu juga yang mesti mensudahi dulu kita di keep untuk di part selanjutnya. Siap. Ini pasti penasaran kan ada part ada fase yang ketiga atau segmen yang ketiga. Dan ada lagi nanti ada tahap-tahap lagi yang lainnya. Kurikulum kita lah. Kita wakal juga gitu kan di sana yang mesti dilewati lah sampai ke titik di mana Allah membolak-balikan hatinya gitu. Nah ini kayaknya kita udah mesti sudahi dulu ya. Siap. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi, jadi keilmuan juga. Mudah-mudahan bisa diaplikasikan oleh saudara-saudara kita, termasuk kita terutama terutama yang paling kuat adalah konsistensi atau istiqomah. Betul. Bahkan ini barangkali sebagai penutup saja. Kalau tadi Mas Bet juga sudah sampaikan hal-hal yang luar biasa. Jadi makna daripada wal mu'tadil hasanah itu ya tutur kata yang baik. Hari ini ada yang disampaikan dari lisan kita itu benar, Mas Ben. Tapi ternyata belum saatnya. Sehingga pada akhirnya orang jadi jauh dari kebenaran itu. Baik sebetulnya sampaikan. Baik sebetulnya. Benar buat dia. Iya. Contoh misalkan begini, ketika anak kita itu menjatuhkan gelas. Hari ini kan kita langsung justifikasi, kamu ini kenapa? Padahal belum tentu dia itu tahu kalau memecahkan gelas itu sesuatu yang salah kan begitu tuh. Kita sudah justifikasi dari awal, maka tergoreslah hatinya, terlukalah hatinya. Boleh jadi dia benci kepada orang tua. Benci dan akhirnya dia luapkan kekesalannya di luar nanti. Di luar nanti. Nah, itu yang kita hari ini barangkali harus pelajari. Tolong belajar kepada Ceng Idris satu master tentang psikologi. Jangan ke saya anakna, ke dia mamahna. Spesialis. Itu ngambil S3-nya dan Oxford. Betul. Dan yang tadi tuh kalau misalkan hari ini teman-teman menyimak di sosial media ini pernah kita sampaikan juga. Kalaupun ada satu hal yang hari ini viral, jangan lantas jempol kita latah untuk ikut-ikutan komen. Latah uza. Betul. Kenapa latah uzanya? Karena belum tentu lah. Ya, belum tentu yang kita ikut komen di dalamnya itu benar. Contoh yang tadi Mas Bet sampaikan ketika kemarin ada wasit tuh yang dihapuk gitu ya. Kemudian muncul cenah eta teh ongko Aceh teh syariah. Satu, jangan pernah bawa-bawa wilayah. Enggak boleh kita mengeneralisir, itu tidak boleh. Kemudian yang kedua, habet berasa bula sementara di negara syariah, kota syariah gitu. Kemudian si orangnya teh eta teh kan kudu nama beliau itu jadi pencerminan kan dari Aceh. Nah, kita juga belum tahu dia tuh orang Aceh apa orang mana. Dan kalaupun emang iya betul semua itu ya itu kan personal. Jangan dipukul rata semua. Kita juga nggak mau kalau misalnya dipukul rata. Betul. Oke, itu mungkin insya Allah nanti part 2. Ini terima kasih kepada teman-teman terkhusus ini kru Madani ini luar biasa. Ini ada Mang Dika yang mudah-mudahan Fatah ya. Ini Fatah. Selalu setia menemani ini dari patah sampai potong ini. Terima kasih banyak. Retak. Kemudian terima kasih juga ini jariah dari tempat ini nih. Kita doakan almarhum dan almarhumah yang sudah menyediakan tempat ini. Ya, mudah-mudahan Allah jadikan doa yang utama itu jadi ahli surga tanpa hisab. Amin. Jadi ahli surga tanpa hisab. Kemudian ini Uncle Andi juga luar biasa. Ini ada Andi Furnitur. Jadi kalau ada yang mau pesen ini ada Andi Wood. Andi Wood. Ya. Beliau juga UAS juga, ya, Ustadz Andi Strum. Kalau perlistrikan boleh lah. Kecuali Om Acut, ya. Ustadz Acut Sosmed. UAS Sosmed. Cengcut. Kemudian ini terima kasih juga, ini kopi terbaiknya. Ya, ini bisa menemani di saat santai, bisa dibawa. Ini mah kemasan cup begini bisa dibawa-bawa maksudnya. Bisa dibawa-bawa, enjoy. Bisa dihadiahi juga untuk teman-teman, untuk karib kerabat. Dan ini muta teh naon, Bang?
Nih kalau ingin tanya-tanya seputar Muta, nanti boleh lah. Ada kontak personnya nanti di situ ya. Boleh tanya-tanya ke sini. Mau nanya apa? Ari tim Muta bisa nganjuk duit teu tah mangan Saya ini nanya. ada juga. Ada Nih, Raka Tour and Travel. Yang mau umroh atau haji. Tuh. Ada koperasi yang mau pinjam aja. Betul. Nggak simpan nggak apa di sini. Oh enggak. Jadi bukan simpan pinjamnya, Nggak, koperasi pinjam pinjam nggak aja. pernah nyimpan gitu. Wah benar. Cap nuhun. Ya udah. Pokoknya mah atur nuhun ka sadayana, panjang umur, kebaikan, panjang umur, soleh sadayana dan mudah-mudahan kita dipertemukan lagi di episode yang akan datang. Amin, amin, amin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.